Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya menjelaskan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Veronica Asniati Bayu. Saya dari kelas 2020C, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 kurikulum. Yang pertama, sejarah kurikulum. Yang kedua, karakteristik dan keutamaan dalam model kurikulum. Yang ketiga, peran kurikulum. Metode Montessori adalah suatu metode untuk anak-anak. Pada teori perkembangan anak, Dr. Maria Montessori seorang pendidik dari Italia. Maria Montessori adalah dokter pertama perempuan di Italia pada abad yang ke-20. Dr. Montessori mengembangkan metode Montessori sebagai hasil penelitiannya terhadap perkembangan intelektual pada anak usia dini, yang pada awalnya diterapkan pada anak-anak yang mengalami keterbelakangan mental, tapi diketahui juga untuk efek pada anak-anak yang normal. Pada tahun 1906, Dr. Montessori telah cukup dikenal sehingga ia diminta untuk pusat pengasuhan. Ia menggunakannya sebagai kesempatan untuk mengamati interaksi pada anak dengan materi yang dikembangkan. Pada pendekatan yang berpusat pada materi ini, tugas utama guru adalah mengamati saat anak memilih materi yang dibuat untuk memahami konsep atau keterampilan tertentu. Pendekatan demikian menjadi ciri utama dari pendidikan Montessori. Prinsip belajar Montessori menekan proses belajar eksperiensial. Pada proses ini, anak-anak perlu bergerak dan belajar dari pengalaman langsung, bukan hanya sekedar duduk dan mendengar guru atau orang tua yang mengajarnya di rumah. Yang kedua, guru membantu menyediakan anak alat untuk belajar. Pada proses ini, peran guru ditekankan sebagai pemadu. Tugas dari guru adalah mengamati anak dan memperkenalkan bahan-bahan pelajaran kepada anak pada waktu yang tepat, bukan hanya berceramah atau menjelaskan tentang materi, tetapi guru harus melakukan praktik langsung pada anak-anak. Di rumah, orang tua yang ingin mencoba untuk menerapkan metode Montessori pada anak perlu berusaha keras untuk mengupayakan berbagai macam alat peraga kepada anak-anak untuk mengenal materi. Yang berikut adalah peran guru dalam pendekatan Montessori. Peran guru dalam pendekatan Montessori adalah menyediakan secara saksama lingkungan yang bernuansa ilmiah dan memberikan anak-anak arahan dan bimbingan dalam lingkungan tersebut. Guru berperan sebagai observer, pengamat yang selalu siap membimbing dan mengarahkan jika diperlukan anak. Yang kedua, sejarah pendekatan Reggio Emilia. Kaidah atau pendekatan Reggio Emilia terutama untuk anak-anak berbeda dengan pendekatan konvensional. Pendekatan Reggio Emilia ini menciptakan kegiatan pembelajaran yang menggalakkan dan memudahkan anak-anak untuk membina kekuatan berpikir sendiri untuk penggabungan seluruh bahasa ekspresi, berkomunikasi, dan kognitif. Reggio Emilia ini adalah sebuah sistem yang kompleks namun sangat menarik perhatian dunia
pendidikan kanak-kanak selama 50 tahun terakhir ini. Pendekatan Reggio Emilia boleh dipandang sebagai sumber inspirasi untuk membantu pendidik orang dewasa dan kanak-kanak ketika mereka bekerja sama untuk membangun program pendidikan mereka sendiri. Mereka merasa bahwa pada tahun-tahun awal perkembangan kanak-kanak mereka membentuk diri mereka sebagai seorang individu. Bermula dari pemikiran inilah, lalu diciptakan sebuah program yang berprinsip rasa hormat, tanggung jawab, dan kebersamaan melalui penerokan di sekitaran yang menyokong dan memperkaya minat pada anak-anak. Kurikulum ini bertujuan untuk memajukan anak-anak, tetapi kurang ruang lingkup dan urutan. Guru mengikuti kepentingan anak-anak dan tidak memberikan arahan fokus dalam memberikan pengajaran. Pendekatan Reggio Emilia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa anak-anak belajar melalui interaksi mama, papa, maupun di sekitarnya. Beberapa karakter atau keutamaan dari pendekatan Reggio Emilia pada anak usia dini. Yang pertama, peranan persekitaran sebagai guru ketiga. Dalam pendekatan Reggio Emilia, para pendidik sangat prihatin dengan apa yang ada di persekitaran sekolah mereka dan halaman belajar untuk anak-anak. Oleh karena itu, perhatian yang sangat besar diperhatikan untuk ruang kelas. Keindahan estetik dalam kelas dianggap sebagai bagian penting sebagai wujud dan menghargai anak-anak dan persekitaran pembelajaran mereka. Yang berikut, suasana kelas yang ceria. Yang berikut, peranan guru dalam pendekatan Reggio Emilia. Yang pertama, membina pengetahuan dan pemahaman pada anak-anak. Yang kedua, menggalakkan agar anak-anak mengeluarkan ide-ide cara menyelesaikan masalah dan konflik. Yang ketiga, guru digalakkan untuk memudahkan anak-anak belajar dengan aktivitas perancangan dan pelajaran berdasarkan kepentingan anak-anak, mengajukan soalan untuk memahami dan secara aktif terlibat dalam kegiatan anak-anak, bukan hanya diam dan mengamati anak-anak yang lain belajar. Yang keempat, menetapkan kelas dan benda-benda yang ada di kelas agar menjadi tempat yang menyenangkan. Yang kelima, menetapkan jenis barang-barang di kelas agar dapat membantu anak-anak membuat keputusan mengenai benda-benda yang akan digunakan. Yang keenam, mendokumentasikan perkembangan anak-anak melalui visual dan portfolio. Yang ketujuh, membantu anak-anak melihat hubungan yang ada antara pembelajaran dan pengalaman yang didapatnya. Yang kedelapan, guru perlu tetap aktif, setia bersama dalam kegiatan anak-anak untuk setiap memastikan bahwa anak-anak memahami dengan jelas apa yang diajarkan oleh guru. Yang kesepuluh, membantu anak-anak untuk mengekspresikan pengetahuan yang mereka dapatkan atau miliki melalui ekspresi persembahan. Yang kesepuluh, membentuk hubungan baik dengan guru-guru lain atau orang tua murid. Yang ketiga, pendekatan high scope. Salah satu contoh implementasi teori yang ada di PAUD adalah
Dikembangkannya kurikulum dengan pendekatan high scope. Kurikulum high scope merupakan sebuah model pengembangan dari teori Piaget yang menyatakan bahwa anak adalah pembelajaran aktif yang membangun sendiri pengetahuannya dari pengalaman, yang berarti pengetahuan yang dibangun melalui lingkungan yang mengandung banyak pembelajaran. Pendekatan ini mendukung pemikiran bahwa cara belajar yang baik bagi anak usia dini adalah yang direncanakan, dilakukan, dan direfleksikan sendiri oleh anak melalui diskusi. Selain itu, anak juga diajak untuk terlibat untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan kegiatan apa yang akan dilakukan pada hari itu. Peran guru dalam pendekatan high scope adalah mendekatkan motivasi belajar anak melalui belajar hal-hal yang baru, mengamati ketertarikan anak dalam belajar, menyiapkan lingkungan belajar, melakukan dan berinteraksi dengan anak-anak yang lain. Yang keempat, sejarah pendekatan Ben Street. Pada abad ke-20 yang diingat, pendekatan pembelajaran pada model Ben Street adalah anak-anak pembelajar, pencoba, penjelajah, dan artis yang aktif. Anak-anak belajar dalam interaksinya dengan lingkungan. Model ini kadang-kadang disebut dengan interaksi perkembangan. Filosofis model ini adalah perkembangan kognitif dan afektif tidak terjadi secara terpisah, tetapi saling berhubungan. Tujuan pembelajaran model dengan pendekatan Ben Street adalah mengembangkan seluruh aspek, seluruh perkembangan anak yang mencakup fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Berbagai tanggung jawab dengan anak dan masyarakat. Mengembangkan kompetensi dan motivasi untuk menggunakan kemampuan pada anak, mengembangkan kemandirian dan kepribadian pada anak usia dini, mengembangkan hubungan sosial dengan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan, mengembangkan kreativitas dan mempromosikan integritas dan hubungan terhadap sesama anak. Yang kedua, peran guru dalam pendekatan Ben Street. Di dalam model Ben Street, peran guru adalah menciptakan lingkungan fisik dan psikis, membangun suasana saling mempercayai antara guru dan murid atau di antara sesama murid, memilih dan menyusun benda-benda yang membangkitkan inisiatif dan kemandirian pada anak usia dini. Itu saja materi yang ingin saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.